من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي بهجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحمدي ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Abia Jukri, Mudir Ma'had Durratud Daraini di Desa Birum Rayu, serta keluarga dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Perurung Siluntuan serta gure-gure baik yang agama maupun yang inang yang akan berhadir pada tempat yang berbahagianya. Jemaah nama sebut nama satu persatu, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah. Amin. Kita yang berkumpul di majlis yang mulia malamnya tak lain dan tak bukan adalah karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai Jim Minohat mentang bertahan di tempatnya ulam dengan kesibukan dan kelelahan buno wadeuro,
tak lain adalah karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malamnya ulun akan membahas dan mengkaji tentang kenapa pentingnya mahabbah kepada Rasulullah dan sejauh mana mahabbah kita kepada Rasulullah dan apa tanda-tanda seseorang itu benar-benar mahabbah kepada Rasulullah SAW. Karena biasa urung tak kepegak kanduri mulut mandung merasan cinta Rasul. Malah selesai acara kanduri bubar daripada acara kanduri, bubar daripada acara dakwah, malah melupakan Rasulullah. Yang kan bentuk daripada cinta kepada Rasulullah. Pertama, kita harus mengenal siapa sosok Rasul supaya lebih untuk mencintai Rasul. Karena tak kenal maka tak sayang. Hana daturi sosok Rasul, kiban perjuangan Rasul, kiban Rasul memikirkan tentang umat. Miatanya hana tadalami, hana ta ketahui bersama, rasa cinta tanya kepada Rasul tidak akan tumbuh. Ketika rasa cinta hana tumbuh, mungkin semangat untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau pun lesu. Pertama, Rasulnya digambarkan oleh Allah adalah rahmat. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alamin. So maksud alamin dalam Al-Quran, alamin oleh para ulama mentafsirkan makna alamin kalimat jamak atau plural daripada mufrad alam. Alam adalah ma siwallah, apa yang selain Allah, yang bukan Allah, semua alam. Apapun yang menerima perubahan, yang bisa berubah dari tidak ada, dari ada suatu saat bakal tiada, itu namanya alam. Jadi tidak hanya manusia alam. Alam termasuk hayawan, alam termasuk binatang, alam termasuk benda-benda mati yang tidak bernyawa, semuanya alam. Ternyata Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rahmat bukan hanya untuk manusia saja, bukan rahmat untuk orang Islam saja, juga menjadi rahmat untuk orang kafir. Rasul diutus Allah bukan rahmat untuk kalangan manusia saja, juga rahmat untuk binatang. Mungkin lambak kurban, nah hadis-hadis yang menjelaskan wal yuhsin zabihatahu, memperbagus oleh seseorang akan sembelihannya. Cara dasi kurban hanggebi dengan cara yang mengilangnya binatang. Gato dalam agama hanjit dasi di ke habis-habis binatang yang lain. Yang memandung adalah bentuk rahmat dari agama kepada binatang. Dan rahmat Rasulullah bukan hanya untuk orang Islam mentang, juga kepada orang kafir. Sehingga dalam sebuah cerita diriwayatkan ketika Rasulullah mantang tinggal di Makkah, pernah Rasul bertanya bertemu dengan seorang wanita Yahudi, orang kafir, wanita Yahudi. Wanita tua tersebut membawa kayu untuk dibawa pulang ke rumah, kayu bakar. Kentai namanya orang katuha, mungkin sanggup le angkat kayu, gepikul kayu, ikatan kayu yang terlalu banyak, sanggup le gepikul. Sehingga oleh sosok Nabi, kitanya Nabi Muhammad, gelake bantu bak orang inangnya. Ibu je long bantu, long pikul kayeron. Je wahai anak muda. Geserahlah kayanya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pikul kaya orang inang tuha Yahudian sampai gintat ke rumah. Ternyata rumah lumayan jauh dan diuro yang cukup dari kaya yang legehan, tapi Nabi dengan kesabaran dan dengan sopan santun Nabi bersikap gantar kaya urinang tuha orang Yahudi yang sampai ke rumah. Sehingga waktu itu kaya ni tak le Nabi ke rumah, orang inang tuha Yahudi puno karena merasa hanangan pu kebalah jasa Nabi Muhammad, gebi nasihat dikerek. Yang memang orang zaman ketika hana harta untuk kebaikan orang lain, kebalas kebaikan orang lain, gebi kata-kata nasihat. Nasihat le orang inang tuha Yahudinya bak Nabi Muhammad,
Lun hana pulun bi balasan kebaikan gata hayang muda. Cuma lun lumpi ingat gata sabuh nasihat. Pek sagai-sagai tapatih siro urang yang nama gaknya Muhammad bin Abdullah yang gaknya di Makkah mendakwa diri Nabi. Yang sagai lumpi ingat gata pek tapatih. Yang hoak. Yang pernah-pernah aku Nabi. Mapakan hanya dapat kita yang lain Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad nak kegaknya. Cuma hendak begah tu. Karena jamu belum nak foto, belum nak media, nak tersebar gambar-gambar. Mungkin orang hanya mendengar sosok Nabi tapi tidak mengetahui wajah Nabi. Jadi tanya Nabi Muhammad bahkan man benci tak nak kegaknya leron. Karena berukhat akhlak. Berukhat akhlak Nabi Muhammad. Yang didengar oleh orang inang Yahudi benar. Yang beritanya dengar dari sumber-sumber yang tidak pasti, berita-berita hoak, termakan berita hoak oleh orang tua Yahudi. Sehingga kita yang belum mencipta oleh Nabi Muhammad, berarti iron bengeh tak ke Muhammadnya gara-gara berukhat akhlak. Mamanya Muhammadnya long mesti bakri. Sehingga termenung orang Yahudi yang tahu. Akhirnya kita yang kubutuh kata Muhammad bin Abdullah. Betul lun Muhammad bin Abdullah. Yang menan tak purno lun syahadat. Gelake syahadat leurinang tuha Yahudi. Yang ingin tanik petik pelajaran di sini yang mempengaruhi wanita tua Yahudi bukan orang Islam masuk Islam karena apa? Apakah karena ibadat Nabi Muhammad? Bukan, tapi karena akhlak. Karena kemuliaan akhlak Rasul. Ini tu letak Rasulnya sebagai rahmat sehingga walau kepada orang kafir sekalipun Rasul juga sebagai rahmat. Bentuk lain rahmat Rasul kepada orang kafir, Allah menunda azab kepada orang kafir yang mana umat-umat sebelumnya biasa Allah hanya tunda langsung nak adil di dunia. Tapi umat Muhammad Allah takkir, Allah tunda adil sampai orang akhirat. Nabi kesempatan oleh Allah untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Nabi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Yang tanda Allah lebih rahmat kepada umat Muhammad sehingga orang kafir sekali. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul juga pernah berfirman, ana rahmatun muhdah. Lun ke Nabi adalah rahmat, muhdah hadiah daripada Allah. Kalau Nabi yang lain dinamakan dengan pemberian dari Allah untuk umat, tapi Nabi kita dinamakan dengan hadiah. Apa yang membedakan hadiah dengan pemberian? Oleh Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan bahwa pembeda antara atiyah dengan hadiah, atiyah lil muhtajin, hadiah lil mahbubin. Hadiah diberi kepada orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Sementara pemberian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ternyata para rasul dahulu pemberian Allah untuk umat. Sementara Nabi kita, Nabi Muhammad, bukan pemberian, Allah sebutkan dengan hadiah. Malah dalam hadis jelas Rasul sendiri mengatakan, ana rahmatun muhdah, aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Karena umat yang paling dicintai oleh Allah adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Musa sendiri pernah menginginkan untuk menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad. Jadi gedayanya orang paling dikasihi oleh Allah, sehingga Rasul yang Nabi oleh Allah gedanya hadiah. Yang namanya hadiah kan tajuk ke orang yang tak cintai, ke orang yang tak sayangi. Punya pemberian kan tajuk ke orang yang butuh. Ya orang dang bak pindah jalan, orang dang bak lampu merah, orang yang butuh bantuan. Tajuknya kan pemberian dalam masyarakat. Tapi yang namanya hadiah, ini biasa tajuk ke orang yang tak senangi atau tak cintai. Ternyata umat Muhammad adalah umat yang dicintai oleh Allah, umat yang lebih rahmat oleh Allah, sehingga Nabi pun gedanya gekun dengan hadiah, gekun dengan atiyah atau pemberian. Yang kira-kira sosok daripada Nabi gedanya Nabi Muhammad. Jadi menyanyian sosok Nabi kira-kira wajar tengok hanada adakan kegiatan-kegiatan maulid lagi untuk membesarkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kegiatan yang kita pegatnya dalam rangka untuk mengupdate kembali rasa cinta dan keagungan sosok Nabi Muhammad pada jiwa orang Islam, tujuan supaya tertanam rasa cinta kepada Nabi. Nabi hana daturi so Nabi
rasa cinta yang akan tumbuh dalam hati dia. Bahkan anak orangnya ada orang menganggap sosok nabinya lagi ibarat tokoh-tokoh dunia yang lain, hanya seorang warga biasa karena sudah viral di kalangan komunitas sendiri, akhirnya masyhur, megah keluar sehingga dikenali di dunia-dunia yang lain, dunia-dunia luar. Tapi sosok Muhammad, sosok Nabiullah Muhammad kan sama lagi sosok-sosok dunia yang lain. Nabi Muhammad sosok yang jauh sebelum masyarakat mengenali beliau. Beliau telah Allah beri kekuatan dengan mukjizat dan dengan wahyu. Jadi beda fikir Nabi Muhammad sama lagi tokoh-tokoh bangsa daya, sama lagi Soekarno, sama lagi Soeharto, atau sama lagi tokoh-tokoh dunia yang lain. Anak sama, pasti beda. Karena Muhammad jauh sebelum masyarakatnya sendiri mengenal siapa beliau, tapi sudah Allah beri kekuatan dengan mukjizat dan dengan wahyu. Maka di sini beliau kata sosok Nabi kitanya Nabi Muhammad, agar tertanam rasa cinta, dan rasa cinta kepada beliau harus terbuktikan dengan mengikuti. Karena ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, al-muhib lima yuhib muti'un. Orang yang mencintai pasti akan mentaati bagi yang dia cintai. Yang katanya hana taat kepada Nabi Muhammad, berarti katanya hana cinta Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah adalah tuntutan perintah agama. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis pernah oleh Khalifah Umar dipegah oleh Nabi, wahai Rasul, lun sangat lun cintai kedron kecuali daripada diri lun. Makna kecuali di Khalifah Umar, lun cinta kedron wahai Rasulullah kecuali daripada diri lun. Makna ji cinta ke Nabi menyabanding dengan ku yang lain, menyabanding dengan untuk kepentingan roh, nya lebih kedahulukan kepentingan roh. Seolah di Nabi demi zat yang jiwalun dalam genggaman zat tersebut, hanasi lam wahai Umar, mencinta kata kelun hanya sebatas cinta, tapi mantang melebihi cinta kepada diri kita. Sehingga lagu mengaku oleh Khalifah Umar cinta ke Rasul melebihi segala-galanya, baru Rasul nepegahnya, baru betul cinta yang sesungguhnya wahai Umar. Sehingga dalam hadis yang lain nepegah, anak sempurna alam dira orang cinta kepada Rasul, sehingga lebih cinta Rasul memandang dengan anak dan keluarga dan manusia yang lain sekalipun. Jadi tuntutan cinta kepada Rasul adalah perintah agama dan juga sebagai bentuk daripada halawah iman. Makna halawah iman, manis iman. Maksud manis iman, iman danyo yang teguh dan kokoh sangat dipengaruhi oleh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kira-kira intisari daripada peringatan Maulid yang kita lakukan adalah untuk mengenang kembali dan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, yang mana rasa cinta tersebut harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul.